Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan masih terus semangat dalam mengikuti renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan kita menikmati hadirat Tuhan lewat renungan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16 dengan perikop dari Makedonia ke Troas. Demikianlah firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah.
Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar. Pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah karena kasih-Nya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu kasih sangat berarti bagi umat manusia, bagi orang percaya. Karena kasih-Nya juga dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu karena kasih-Nya juga Rasul Paulus menjadi rasul sebagai pemberita yang luar biasa, pemberita Injil yang luar biasa, yang berkeliling dari kota ke kota. Paulus adalah rasul yang banyak melakukan perjalanan selama pelayanannya mengabarkan Injil, baik perjalanan untuk pemberitaan Injil, mendirikan jemaat baru, maupun mengunjungi jemaat-jemaat yang ia dirikan sebagai bentuk penggembalaannya. Ia berkeliling sekitar Yerusalem, Asia Timur, Asia Kecil, hingga sebagian dari Eropa. Ini mencatat bagian akhir dari perjalanan misi Paulus yang ketiga, perjalanannya yang ketiga, sidang jemaat Tuhan, di mana Paulus menetap selama beberapa hari di Troas sebelum ia kemudian meninggalkan Asia menuju Yerusalem sebelum hari Pentakosta. Tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Di Troas pada suatu hari Minggu, Paulus berkumpul bersama jemaat di sana untuk memecahkan roti, melakukan perjamuan kudus, perjamuan kasih yang memulai ibadah dan diakhiri dengan perjamuan yang luar biasa, yaitu perjamuan kudus. Ada dua kisah menarik, yaitu perjamuan dan Eutikus. Pada waktu Paulus waktu itu berbicara banyak, Eutikus, seorang muda yang tengah asik mengikuti perkumpulan jemaat Kristen, dia duduk di jendela ruang lantai 3 karena dia merasa ngantuk sekali waktu mendengarkan Paulus. Ia terjatuh ke bawah lalu mati, sidang jemaat Tuhan. Namun Paulus dengan kuasa Allah, karena kasih Allah yang luar biasa, membangkitkan dia kembali karena kasih-Nya, sidang jemaat Tuhan. Selanjutnya selama pemecahan roti dan pembicaraan hingga fajar menyingsing, hanya ada kisah Eutikus yang diantar pulang ke rumahnya oleh umat. Fokus kisah ini memang bukan pada Eutikus yang kita lihat. Seberapapun menghubungkannya kejadian tersebut, fokus kisah ini ada pada perkumpulan Kristen dan pemecahan roti dan
kasih di antara mereka sesama pengikut daripada Kristus. Mereka berkumpul, berdoa bersama, berbincang-bincang, mecah-mecahkan roti, makan dan minum bersama dalam perjamuan malam dan perjamuan kudus. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengenang bagaimana peristiwa Kristus yang telah bangkit. Oleh karena itu ada perjamuan dalam perkumpulan tersebut. Sekalian Rasul Paulus mengajar umatnya ini untuk mengenang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan terkasih, sini juga kita lihat bagaimana murid-murid Paulus berlayar dari Troas menuju Asos. Mereka akan menjemput Paulus karena dia telah pergi dahulu dengan berjalan kaki, karena orang Yahudi berencana untuk membunuh Paulus, Rasul Paulus. Tetapi karena kasih Allah yang luar biasa kepada Paulus, karena Allah tidak mau sebelum tugasnya selesai, dia harus hidup dan mengabarkan Injil. Sidang jemaat Tuhan, di sini kita bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan yang melindungi Paulus. Walaupun orang Yahudi sudah berencana mau membunuh dia, tetapi karena kasih Allah yang luar biasa kepada dia, karena kasihnya kepada dia, dia tetap dalam perlindungan Tuhan Allah. Setelah para murid bertemu dengan Paulus di Asos, mereka berlayar bersama menuju Metilene. Dari situ perjalanan teruskan menuju Pulau Kios, dilanjutkan ke Samos dan berakhir di Miletus. Pelayaran itu memakan waktu 3 hari dari Asos ke Miletus. Paulus seorang Yahudi menjaga kebiasaannya beribadah kepada Allah. Dia tidak singgah di Efesus agar segera tiba di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Padahal kota itu penting dalam mendukung pelayanannya. Rupanya ia sangat menghormati hari Pentakosta, hari raya ucapan syukur kepada Allah dalam pelayanan yang berat. Sekalipun Paulus selalu ingat untuk bersyukur dan menghormati perayaan-perayaan yang dilakukannya. Makanya dia buru-buru pulang ke Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Di sini kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanannya yang ketiga, perjalanan yang luar biasa, tidak mulus. Sidang jemaat Tuhan, banyak tantangan yang dia hadapi, baik itu tantangan dari bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, dan juga dari orang-orang yang lain yang menolak dia. Tetapi dia tetap teguh dalam pendiriannya, tetap dia semangat dalam pelayanannya, karena dia tahu kasihnya bersama dia, kasih Tuhan bersama dia untuk menjaga dan menolong dia dalam pelayanan firman-Nya. Saya percaya sidang jemaat Tuhan, kita pun karena kasih-Nya kita dapat hidup, dapat menikmati segala sesuatu, dan kita dapat juga menikmati kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kasih-Nya. Dan keselamatan pun yang kita peroleh itu juga semua karena kasih-Nya. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kasih-Mu luar biasa kepada Rasul Paulus yang menolong, yang memberkati dia sepanjang perjalanan dia. Dan kami pun Tuhan mau Kamu memberkati kami dan kasih-Mu selalu beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu menang.